Hai, selamat datang di Neo Tera Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload bonus love reading untuk Valentine's Day di bulan Februari ini. Dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Taurus. Kita coba lihat di sini Taurus, apa sih yang bisa aku bagikan ke kamu di bonus love reading ini. Nah, pada dasarnya atau basically video ini ada timeless reading, jadi kapanpun kamu ngerasa terdorong untuk nonton video ini, ada saat yang tepat bagi kamu untuk menontonnya. So, kita lihat di sini Gemini, your bonus Valentine's reading. Ini ada general reading, jadi nggak harus yang single, couple, whatever. Apapun yang dibaca di sini, kalau misalnya resonates, that's for you, okay? If not, just leave it, just dismiss it. That's not for you, okay? So here we go. Taurus, bonus love reading Valentine's Day. Taurus. Oke, satu kartu buat past situation atau current situation kamu, satu kartu buat challenge atau kendala, satu kartu buat outcome atau potential situation ya atau future, kemudian satu kartu buat advice atau sarannya kamu. Bottom of the deck di sini ada separation. Time apart from your partner is on the horizon. Oke, pertama di sini ada calling in your soulmate. Karena di sini your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. Kemudian ada kartu trust. This situation is calling for you to have faith. Codependency. Addictions are affecting your romantic life. Kemudian ada wedding. This situation involves marriage. Alright, kamu disarankan untuk nikah. Taurus. Temen aku ada yang Taurus dan possibly she gonna ask me to, open the cards for her after this. So, Taurus, aku ngelihat di sini kamu mungkin udah tahu siapa orang ini ketika aku bahas situasi ini throughout the video, okay? Udah ada satu individu khusus di sini yang kamu terhubung sama dia. Kamu mungkin di sini juga lagi banyak berdoa terhadap koneksi kamu dengan orang ini. Ya Tuhan, ini hubungan arahnya kemana sih? Apakah dia orang yang tepat bagi gue? Haruskah gue menikah sama orang ini? Apakah gue harus serius dengan orang ini? Banyak sekali di sini perdebatan di hati kamu, internal konflik. Dan akhirnya kamu di sini kayak berserah kepada semasaran Tuhan. Kayak kalau misalnya dia jodoh gue, ya dia pasti akan jadi milik gue gitu. Oke? Okay? Udah sampai di tahap dimana kamu kayak udah nothing tulus. Oke? Okay? Challenge ini adalah kartu trust. You losing your faith. Aku gak tahu apa yang bikin kamu losing your faith in this situation. Aku gak tahu apa yang bikin kamu kehilangan keyakinan atau kehilangan harapan untuk bertahan atau memperjuangkan atau ngelihat masa depan hubungan ini. Aku gak tahu, kita lihat nanti kendalanya apa. Cuman kalau misalnya kamu di sini udah kehilangan faith atau keyakinan nih untuk bertahan dengan hubungan kamu, apalagi yang tersisa untuk yang membuat kamu bertahan sama dia gitu loh, like udah gimana ya, udah toxic lah, bisa dibilang seperti itu. Makanya di sini ada kartu codependency. Mungkin kamu bertahan dalam hubungan ini karena kamu kasihan sama pasangan kamu, let's say, atau karena kamu di sini udah gimana ya, udah bergantung sama orang ini dalam bentuk apapun ketergantungannya, secara emosional, secara finansial, bisa jadi. Intinya di sini ada ketergantungan yang akhirnya tercipta antara kamu dan orang ini, Taurus. Kemudian di sini sarannya ada kartu wedding. Aku jadi ngerasa timbul skenario lainnya di sini, dimana kamu mungkin terhubung dengan seseorang yang sudah menikah.
Oke, itu skenario pertama. Skenario kedua di sini mungkin kamu terhubung dengan seseorang di mana kamu udah cukup lama terkoneksi dengan orang ini, cuman kamu masih ragu dan abu-abu. Apa yang harus kamu lakuin ke depannya dengan orang ini, dan kamu disarankan untuk married dengan orang ini. Aku ngerasa kamu udah bersama dengan seseorang yang bisa menjadi pasangan jangka panjang buat kamu di sini, Taurus. Oke, ada wedding card. Kita langsung aja klarifikasi mulai dari calling in your soulmate. Ada 8 of Cups, 2 of Pentacles, dan 9 of Cups. Kamu mungkin di sini terhubung dengan Cancer. Doesn't have to be. Tapi yang aku ngelihat di sini, Taurus, ada suatu situasi yang benar-benar bikin kamu udah nyerah. Gak tahu lagi mbak gue harus ngelakuin apa dalam koneksi atau hubungan ini. Gue udah ngerasa ngelakuin sesuatu yang terbaik, tapi sepertinya pasangan gue tidak memahami hal itu, tidak bisa ngelihat hal itu gitu loh, not seeing the same things with me. Dan kamu mungkin di sini berpikir untuk meninggalkan pasangan kamu ini atau si dia ini, cuman di saat yang bersamaan kamu ngerasa kamu juga nggak bisa ngelepasin dia. Ada 2 of Pentacles dan 9 of Cups. Kamu udah cukup konten sebenarnya dengan hubungan kamu dengan orang ini, Taurus. Cuman ada aja belenggu yang akhirnya bikin kalian jadi overthinking, jadi ngerasa nggak berdaya. Dan akhirnya seperti yang aku bilang tadi, akhirnya kalian kayak berserah kepada Tuhan dan semesta. Oke, kalau misalnya kita memang masih berjodoh, kita akan bersama. Kalau misalnya kita masih berjodoh untuk terus berada dalam hubungan ini, kita akan terus bersama. Udah yang kayak gitu, udah kayak yang pasrah gitu ya. Coba kita lihat apa penyebabnya bisa sampai seperti itu. Karena seseorang di sini terlalu mendominasi. Aku ngelihat di sini, Taurus, oke? Dominasinya kuat sekali dalam hubungan ini. Jadi ada situasi yang tidak seimbang. Yang satu di sini, you want it my way or the highway, kayak gitu. Lu mau ikutin apa kata gue atau lu silakan cabut, kayak gitu. Jadi makanya di sini ada satu codependency, kayak seseorang di sini berusaha terlalu keras untuk mempertahankan suatu hubungan yang menurutku udah nggak seimbang dari awal mungkin. Oke. Bisa jadi kamu bertahan dengan orang ini karena seperti yang aku bilang tadi, ada indikasi mungkin kamu bertahan karena anak, atau mungkin kamu bertahan karena udah bergantung secara emosional kepada orang ini. Kamu ngerasa cuman orang ini yang perhatian sama kamu, yang care sama kamu, sehingga kalau misalnya kamu lepasin dia, kamu ngerasa nggak bakal ada yang mau mencintai kamu lagi. Oke, itu ketergantungan emosional namanya, guys. Oke, atau bisa jadi ketergantungan finansial, hal-hal yang lebih tangible di sini. Mungkin karena pasangan kamu masih kerja, kemudian dia masih menolong kamu secara finansial, akhirnya ini menjadi salah satu alasan kenapa kamu belum bisa ninggalin dia. Dan itu tuh menjadi suatu bumerang juga bagi kamu. Di satu sisi itu mungkin menyelamatkan kamu, tapi di sisi lain itu juga menyerang kamu, karena akhirnya pasangan kamu ngerasa kayak pasangan kamu punya kendali atas kamu, Taurus. And that's not good. Itu bukan perasaan yang nyaman, bukan perasaan yang nyaman sama sekali. Kalau misalnya memang benar ini soal situasi pihak ketiga, kamu mungkin terhubung dengan seseorang yang sudah menikah, atau bisa jadi ini friends with benefits. Aku ngerasa kamu udah susah lepas dari orang ini, udah susah banget.
see. Oh. Ada Ten of Wands pula di the bottom of the deck. So Taurus ada Eight of Swords, Strength, dan Five of Wands. Ini bisa dibilang toxic. Aku ngerasa ini situasi dimana bagus di luar tapi nggak bagus di internal. Mungkin di Instagram kalian sering upload foto berdua mesra banget. Everything feels right. Everything looks so good. Everything looks so damn amazing. Semuanya terasa atau terlihat baik-baik saja di sosial media, tapi bobrok internalnya. Ada Eight of Swords, ada Strength, ada Five of Wands. Kalian mungkin sering konflik. Kalian mungkin di sini susah buat melepaskan diri dari berbagai proses berpikir yang rasional di sini, Taurus. Proses berpikir rasional seperti apa, Mbak? Di sisi lain, kamu tahu bahwasanya pasangan kamu udah melangkaui batasan-batasan yang kamu bikin. Kayak kamu tuh udah ngerasa dikontrol banget sama dia, tapi di saat yang bersamaan kamu juga ngerasa nggak bisa lepas dari situasi ini. Udah ketergantungan banget aku ngeliat di sini. Terus tapi bagi skenario yang berikutnya di sini, dimana aku tadi juga bahas soal kemungkinan kamu udah menjalin hubungan yang cukup lama dengan seseorang, tapi mungkin kalian masih terkendala di situasi finansial, mungkin kalian ngerasa karir kalian belum begitu bagus, kondisi finansial belum stabil. Aku ngerasa sih nggak ada salahnya kamu mencoba untuk menikah dengan orang ini, karena itu yang disarankan. Apalagi kalau misalnya kamu nggak bisa lepasin dia. Oke. Aku tidak mendorong kamu nikah ketika nggak ada duit, nggak juga. Tapi aku ngerasa sebagian dari kamu mungkin udah di level dimana kamu ingin berjuang bersama dia, dan nggak ada salahnya berjuang berdua, guys. Oke, nggak ada salahnya. Misalnya kamu kerja, dia kerja, tapi kalian nikah, you know what I mean? Jadi ya nggak ada salahnya kalau misalnya kalian pengen bersama. Malah lebih baik gitu loh, berjuang berdua. Oke. Why not? Apalagi kalau misalnya dia juga nggak masalah tuh. Kalau misalnya kalian belum settle secara finansial, kayak membangun dari nol, from scratch gitu loh. Why not? Oke. Karena aku ngerasa di sini kalian belum bisa ngelepasin satu sama lain. Belum bisa. Nggak bisa malah mungkin bagi sebagian dari kamu. Ada Seven of Pentacles, ada The Star card, kemudian ada Page of Cups. Aku ngerasa kamu di sini akan mempertimbangkan dengan baik hubungan kamu dengan orang ini, Taurus. Ada semacam resolusi atau ada semacam outcome yang positif nantinya. Bagi kamu yang benar di sini soal keputusan antara ingin menikah atau enggak, aku ngerasa kamu bisa bersama dengan orang ini. Aku ngerasa hubungan kalian akan lanjut. Oke, bisa jadi mengarah ke sesuatu yang lebih serius. Tapi kalau misalnya ini soal situasi pihak ketiga atau pernikahan di mana kamu terlibat dengan seseorang yang sudah menikah, aku ngerasa akan susah bagi kamu untuk lepas dari orang ini. Dia udah bergantung banget sama kamu, baik itu secara emosional, apapun itu ketergantungannya. Intinya bakal susah lepasnya, Taurus. Oke? So Taurus, terima kasih guys sudah nonton video ini. Aku harap ini bisa ngasih perspektif lain terhadap situasi asmara kamu. Dan semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.